Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Di video kali ini saya akan menuju ke sebuah lokasi yang konon merupakan tempat makam dari ular naga, yang menurut cerita tutur warga itu ada legendanya ya. Jadi kita langsung saja menuju ke lokasinya. Untuk lokasinya itu berada di bekas galian, dan juga untuk makamnya itu berada di atas ketinggian, dan juga di sana terdapat hanya satu makam. Dan konon di lokasi itu bernama makam Mbah Nogo atau Mbah Sojo, yang bisa dikenali dengan adanya sebuah makam yang ada satu makam tepat berada di atas gundukan tanah gitu teman-teman. Sangat luar biasa ya. Entah mengapa disebut namanya Mbah Nogo atau Mbah Sojo, atau disebut makam naga ya untuk rekan-rekan kita yang viral. Jadi katanya itu di sana pun juga ada pedang naga puspa yang menancap. Selain itu di sana ya ada struktur dari batu bata kuno yang muncul setelah longsor teman-teman. Dan banyak mitos-mitos juga yang beredar di wilayah sana. Jadi langsung saja kita menuju ke lokasi. Ini kenapa admin dari jalan, karena di lokasi ini itu jalannya cukup sulit dan memang jauh dari rumah atau mungkin rumah warga yang terakhir di lokasi ini teman-teman ya. Nah, kita akan berbelok di lokasi ini ya. Nah, ini kita akan turun dan kalian bisa lihat ya, itu ada sebuah gundukan tanah yang ada satu pohonnya. Nah, untuk makamnya itu ada di sana. Jadi langsung saja kita menuju ke lokasinya ya. Soalnya ini sudah dekat dan kita akan mulai lagi atau memvideo lagi nanti di sana teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini ada perkebunan tebu juga ya di bawah sini ya. Sangat luar biasa sekali. Oke, langsung kita ke lokasinya ya. Itu untuk makam naganya. Oke, kali ini kita sudah sampai di lokasi teman-teman ya, yaitu yang dikenal dengan makam naga ya, atau makam ular naga atau Mbah Nogo. Ada juga yang menyebutnya sebagai Mbah Sojo. Nah, di sini memang bekas galian ya, seperti yang saya ceritakan di awal. Di sini itu bekas galian. Jadi sebenarnya itu berada di bukan di sebuah gundukan tanah seperti yang ada di sini, tapi sebenarnya zaman dahulu itu ini rata. Terus akhirnya digali untuk diambil tanahnya gitu ya. Tapi anehnya memang di lokasi ini itu tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dikeruk dengan menggunakan alat berat teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di atas sana itu seperti ada cungkup kecil. Nah, di cungkup itu adalah sebuah makam yang konon merupakan adalah makam ular naga atau Mbah Nogo warga menyebutnya ya. Sangat luar biasa. Tapi saya tadi sudah mencoba untuk mencari akses menuju jalan naik, karena di sini kondisinya cuacanya sedang hujan, jadi kita tidak bisa menaiki lokasi ini. Kenapa demikian? Karena rumputnya yang ada di sana. Jadi jika mungkin salah langkah itu tidak bisa ini teman-teman, tidak bisa turun atau tidak bisa melihat jalur, jadi kita bisa terpeleset. Dan juga karena cuaca yang setiap hari hujan, jalannya itu menjadi licin gitu ya. Nah, untuk lokasinya yang ada di atas sana itu terdapat sebuah pohon juga ya, yang itu ada pohonnya. Dan di sini faktanya ada peninggalan yang cukup spektakuler terdapatnya, karena di sini terdapat seperti pecah-pecahan tembikar, terus batu bata kuno yang cukup besar-besar. Itu terjadi karena longsor teman-teman. Jadi situsnya itu ketemu karena longsor. Nah, jadi kita tidak bisa naik ya, kita lihat dari samping saja. Nah, di sini untuk jalannya itu becek teman-teman ya, kalau bahasa Jawanya itu jemek. Oke. Nah, seperti ini jalannya itu becek. Di sini pun kalian bisa lihat ya, ada batu andesit sebagai bukti ya. Ini ada batu andesit satu. Coba kita putari lokasi ini. Jadi ini ditemukan sebuah situs di makam naga ini setelah longsor. Entah pada zaman dahulu waktu tanah ini digali, apakah banyak peninggalannya juga ya, saya juga kurang paham ya. Nah,
Jadi yang sebelah barat dari situs ini longsor ke bawah sini teman-teman, dan terdapat struktur dari batu bata kuno yang ukurannya cukup besar-besar yang sebenarnya ada di atas sana ya. Nah, sebenarnya ada di atas sana, cuman kita tidak tahu karena tertutup oleh ini teman-teman, tertutup oleh rumput. Sebenarnya di sana terdapat ini batu bata yang tertata gitu ya, tapi kita tidak tahu. Coba kita lihat, sebenarnya di bawah-bawah sini pun juga ada jika bisa mencari ya. Coba kita lihat di sekitar sini, itu ada beberapa batu bata yang terjatuh ke sini. Entah mungkin kalau tidak ada mungkin diambil warga, atau memang kita tidak tahu karena tertutup oleh rumput-rumput yang ada di sini teman-teman. Nah, coba kita cari ya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga membuat konten di sini teman-teman. Nah, ini pun ada batu andesit lagi ya yang tertutup oleh rumput, sangat luar biasa ya. Untuk batu batanya tidak terlihat lagi teman-teman, sebenarnya ada di atas sana ya. Untuk batu bata ini setelah longsor gitu ya, itu keluar batu batanya. Jadi memang sebenarnya entah ini lokasi zaman dahulu itu digunakan sebagai apa, tapi batu bata kunonya itu cukup besar dan cukup tebal. Jadi bisa disimpulkan kalau lokasi ini dari era sebelum kerajaan Majapahit teman-teman, dan masih digunakan hingga era Majapahit. Kenapa demikian? Karena saat saya teliti waktu kesini beberapa waktu yang lalu, itu batu bata kunonya itu terlihat ada beberapa yang berbeda. Ada yang tidak ada ukiran atau tanda tangan gitu ya, ada 3 garisnya gitu biasanya ya untuk Majapahit. Itu ada juga yang tidak ada teman-teman ya. Coba kita cari saja untuk lokasi ini teman-teman ya. Untuk lokasi ini kita putari dan kita lihat. Terus faktanya juga di sini tuh terdapat sebuah batu lingga yang menancap di tengah sawah juga ada. Nanti kalian bisa lihat di beberapa video saya gitu ya. Nah, coba kita putari lokasi ini teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sungai ya. Jadi kita melewati sungai sebenarnya ini yang ada di bawah sini. Jadi tanahnya itu jemek ya. Kita coba putari lokasi ini karena admin tidak berani naik karena terbatasnya akses jalan yang tertutup oleh ini rumput teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saat ini digali teman-teman. Saat ini digali itu tidak bisa digali oleh alat berat, dan juga longsor dengan sendirinya. Di atas pun untuk makamnya itu sudah terbelah atau ada retakannya gitu teman-teman ya. Mungkin jika retakan itu sudah selesai, mungkin kita akan tahu di dalamnya ini apakah ada situs candi atau yang lainnya ya. Nah, kalau di sebelah sana tadi terdapat batu bata, kalau di sini entah, saya juga kurang paham. Kemungkinan juga masih ada teman-teman, karena di sini ada bekas longsorannya. Sangat luar biasanya lokasi ini masih kokoh berdiri ya hingga saat ini, dan masih disakralkan oleh warga untuk hal-hal tertentu teman-teman. Sangat luar biasa ya. Coba kita putari lokasi ini. Jadi di atas sana ya, di atas sana itu ada seperti ini, seperti makam ya, atau ada cungkupnya gitu. Di dalamnya itu ada makamnya. Saya tadi tidak berani untuk naik karena jalannya memang agak terbatas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah makam naga ya, yang tidak bisa digali oleh alat berat. Kalian bisa lihat di sekitar sini semuanya ini ya, semuanya ini itu ada di, jadi lokasi saya sekarang ini ada di lebih bawah karena bekas galian. Tapi anehnya yang ada di sini nih teman-teman, yang ada di sini ini tidak bisa digali pada zaman dahulu.
dan warga menyebutnya sebagai makam Mbah Nogo karena ada mitos atau cerita di baliknya. Sangat luar biasa ya. Waduh, mungkin video kali ini admin akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.